Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV. Kalau misalnya dipakai buat setel TV, gambarnya itu bagus, tapi kalau dipakai buat main PS, itu warnanya agak kebiruan gitu. Ada problem, STB yang aku punya tuh nggak ada, atau aku nggak punya STB. Terus yang kedua adalah PS-nya nggak ada gitu. Jadi gimana cara untuk memperbaiki ini? Kata yang punya sih HDMI-nya katanya. Tapi ayolah coba kita cek seperti apa sih kondisinya sebetulnya. Seperti ini TV-nya. Ini ada TV-nya. Kedip-kedip tuh. Kita matiin. Kita hidupin lagi. Coba kita tekan tombol menu. Tuh. OSD-nya kelihatan bagus warnanya. Sekarang coba kita colokin aja deh ya. Coba kita colok komputer. Atau langsung kita cek aja deh, kita bongkar aja. Coba kita lihat di soket HDMI-nya ada masalah apa enggak ya. Singkat cerita, ini dia penampakannya. Kalau misalnya saya perhatikan sih, di soket HDMI-nya memang kotor. Banyak debu-debunya, tapi biasanya itu wajar. Untuk soket HDMI, VGA itu biasanya ada problem warna. Biasanya untuk kabel HDMI tertentu yang jelek itu efeknya bakal kayak gitu, warnanya nggak bagus. Dan kalau misalnya soket HDMI-nya ini bagus, berarti ada kerusakan pada soket dari kabel fleksibel ini. Kadang-kadang kalau kita bersihin, warnanya bakal bagus lagi. Tapi waktu tadi kita lihat OSD-nya bagus, artinya kabel fleksibel ini koneksinya nggak bermasalah. Kemungkinan sih karena soket HDMI-nya kotor aja ini. Coba kita bersihin. Kita bersihin dulu pakai kuas. Dan TV ini belum pernah diservis sebelumnya, kelihatan. Kalau pernah diservis itu ada tanda-tandanya biasanya. Ini nggak ada tanda-tanda dari tukang servis yang lain. Dan belum pernah dibongkar casingnya. Coba kita buka 1, 2, 3 skrup ini, terus kita balik, kita lihat di bagian bawahnya ada apa kira-kira. Kita balik. Kita perhatikan nggak ada masalah kok di belakang sini, bersih dan kering. Jadi fix lah, ini nggak ada problem di sini. Di bagian belakang ini. Kalau misalnya tembaganya udah ada bercak-bercak kayak gini wajar, karena udah tua umurnya. Dan kalau untuk masalah warna yang demikian, komponen-komponen yang kecil SMD seperti ini yang mengarah ke soket HDMI biasanya sih nggak ada masalah. Nggak ada IC-IC yang rusak juga soalnya. Biasanya. Sekarang kita bersihin deh pakai cairan pembersih. Kita bisa menutupi bagian HDMI-nya dengan tisu seperti ini supaya cairan pembersihnya nggak nyebar kemana-mana. Kalau misalnya nggak diperlukan untuk nyebar kemana-mana. Kita semprot. Terus kita sikat-sikat pakai sikat gigi. Lakukan seperti ini sampai kira-kira besi-besinya bersih. Bersih banget loh setelah dibersihin pakai cara pembersih. Sekali, 2 kali, 3 kali semprot aja. Tuh, mengkilap, kinclong bawahnya. Terus disikat pakai sikat gigi. Bersih banget besinya. Saya nggak ngeliat ada jalur yang patah. Jalurnya bagus semua. Baru nyadar ternyata soket HDMI ada 2. Jadi dua-duanya kita bersihin deh. Ini dia. Udah agak kelihatan buluk tuh. Ada kotor-kotornya. Putih-putihnya jamur tuh di samping. Kita lepas ini. Terus kita bersihin. Kita semprot.
pakai cairan pembersih. Terus kita sikat-sikat sampai jamur-jamur yang kering tuh hilang, dan kotoran-kotoran hilang juga. Dan sekarang soket yang tadinya kotor penuh jamur sekarang udah bersih banget. Tuh, bersih banget deh, nggak ada lagi jamur-jamurnya. Kalau gitu nanggung deh. Ini ada tuner, ada soket USB, ada ini soket RCA. Saya mau bersihin juga deh. Oke, dan saya rasa ini udah bersih semua. Ada soket HDMI 1, 2, atau 2, 1 gitu ya. Terus ada soket USB, ada tuner, ada RCA. Ini udah saya bersihkan semua. Ini nggak usah dibersihin, nggak usah diutak-atik kalau misalnya gambarnya nggak bermasalah. Karena keluhannya gambarnya biru, jadi ya kita fokus ke HDMI aja. Karena waktu dicolok HDMI dari PS warnanya biru gitu. Tapi saya nggak dapati ada hal yang lain ini di power supply. Nggak tahu ini berpengaruh apa enggak. Tapi yang jelas saya nemuin di sini ada soket. Di sini saya nemuin ada jumper yang berkarat, kaki dioda yang berkarat, tapi nggak putus. Tapi ya kayaknya nggak masalah ini. Biasanya kalau memang dia putus, didorong kayak gini aja udah patah. Tapi ini masih kuat, dia cuma berkarat aja. Dan ini gosong di PCB-nya kelihatan. Ini ada induktor, ini sih untuk backlight. Coba kita bongkar bagian power supply-nya, kita balik. Kira-kira ada kelihatan kerusakan apa enggak. Dengan membuka 1, 2, 3, 4, 5 skrup. Ini dia penampakan PCB-nya dari bagian bawah. Kayaknya sih nggak ada masalah, meskipun jalurnya ini udah agak-agak rusak. Tapi nggak ada yang terbakar atau pecah. Power supply dalam keadaan yang baik-baik aja. Jadi kita balikin lagi. Kita akan tutup semua, terus coba kita hidupkan lagi. Kira-kira OSD-nya masih kelihatan muncul normal apa enggak warnanya. Sekarang kita tes lagi TV-nya. Gimana kira-kira berhasil apa enggak. Dan setelah kita hidupkan TV-nya, tuh. Ini masih ada masalah loh. Tuh. Rasternya itu masih keungu-unguan. Ini menandakan bahwa TV-nya nggak normal. Raster tuh harusnya hitam putih. Bukan seperti ini. Jadi ini harus dibongkar lagi dan kita bersihin kabel fleksibelnya ini. Tuh. Iya. Pantes kalau dicolokin input dari PS dia agak kebiru-biruan. Ternyata rasternya warnanya merah-merahan seperti ini atau warna ungu. Oke, kita bongkar lagi, kita bersihin kabel fleksibelnya. Jadi kayaknya saya perlu meralat ide untuk nggak ngebersihin kabel fleksibel tadi guys. TV-nya harus saya bongkar lagi dan coba saya bersihin kabel fleksibelnya dan ngecek jalur tikon. Saya ngelihat ada debu-debu sih di dalam sini. Tapi kalau debunya di dalam plastik sih nggak masalah. Yang penting dia nggak di jalur tembaganya. Tapi yang namanya TV itu apa aja bisa terjadi sih. Namanya juga barang elektronik. Jadi coba aja kita lepas dulu. Kita perhatikan. Walah, kabelnya sekotor ini. Pantesan aja rasternya warnanya keunguan. Kita lepas yang bagian sini. Kita lihat, kita cek. Tuh. Ternyata kabelnya kotor. Kalau gitu kita bersihin dulu ya. Ada tulisannya nih panel. Tuh. Jadi saya mau semprot. Pakai cairan pembersih. Terus disikat-sikat sampai bersih.
kotor. Dan ini pasti berpengaruh ke gambar ini. Kalau misalnya nodanya masih membandel, kita bisa bersihin dengan cairan yang lebih keras lagi, kayak thinner Alpha Gloss misalnya, atau thinner Super Gloss. Kita sikat aja kayak gini sampai bersih. Kita semprot lagi, kita sikat lagi sampai dia benar-benar bersih dari kotoran-kotoran ini. Dan ingat, ini tadi kan dimasukin ke dalam sebuah soket. Nah, soketnya ini perlu kita bersihin juga. Yang di sini. Ini kita perlu semprot juga pakai cairan pembersih. Nggak kelihatan sih kotornya di sini. Bukan, ini letaknya di bawah, jadi punya kemungkinan kotornya lebih banyak. Seperti itu. Kita semprot bagian ini, nggak usah saya tunjukin ya. Pokoknya nanti saya tunjukin hasil dari pembersihannya seperti apa. Udah bersih apa belum gitu. Ini dia penampakannya setelah saya bersihin, dan saya rasa ini udah lumayan bersih. Meskipun nggak kayak baru ya. Maklum lah, tembaga udah tua umurnya. Ini ada semacam flek-flek hitam. Tapi kalau dilihat dari sudut yang lain nggak kelihatan hitam, itu biasa karena bias cahaya aja kayaknya. Dari sini bersih, tapi dari sini kelihatan agak lebih gelap. Dan bagian soketnya udah saya bersihin juga, saya semprot. Tapi juga kita nggak bisa ngelihat bagian dalamnya karena terlalu sempit. Dan bagian ini juga udah saya bersihin tuh, seperti ini. Udah lumayan bersih lah. Kalau kayak gini agak kelihatan gelap, kalau gini kelihatan bersih banget. Soketnya juga udah saya bersihin. Dan ini plastik penahannya ini udah lepas. Tandanya memang TV ini udah tua. Lemnya sampai lepas karena ini kan panas ya. Oke lah, bakal kita pasang kabelnya dua-duanya ini, ujung ini dan ujung ini, terus kita tes. Kita lihat hasilnya seperti apa. Baiklah ya, kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya seperti apa. Ada perubahan apa enggak. Diangkat sedikit seperti ini supaya kita bisa melihat warna rasternya. Harusnya dia hitam putih dan nggak ada semu keungu-unguan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Dan sepertinya standby. Sekarang kita on kan. Dia hidup. Ternyata masih keungu-unguan. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Wow. Ada masalah sama tikonnya kayaknya. Ada bagian kabel yang belum saya bersihkan, yaitu kabel tikon ini. Ini ada dua soket. Seperti tadi ya, saya akan membersihkan kabelnya dan membersihkan soketnya. Moga-moga aja berhasil. Dan ini dia kabel fleksibelnya kotor. Moga-moga ini penyebabnya. Saya mau bersihin dulu pakai cara membersih seperti tadi. Terus saya pasang lagi. Sekarang ayo kita tes lagi. Hasilnya seperti apa kira-kira. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita standby. Sekarang kita on kan. Pakai remote. Nggak hidup guys. Saya cabut dari arus listrik 220 volt. Bisa tadi ngedengerin ada suara aktif di power supply-nya. Tapi waktu saya pencet sama remote kok nggak ngerespon dia. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan, nggak ngerespon. Hidup. Oh iya, speakernya nggak saya pasang, pantas saya nggak ngedengerin. Tuh, gambarnya malah kayak gitu tuh. Jelas ada masalah sama tikon itu. Malah kelihatan separuh tuh. Separuh lagi nggak nempel. Waduh. Oke lah, kita matiin lagi.
kita pasang yang bener kabelnya. Ternyata setelah kabel T-Con-nya dibersihin, dibenerin, nggak ngaruh juga guys. Tuh masih keungu-unguan. Rasternya nggak boleh warna ungu kayak gini, warna merah kayak gini. Harusnya warnanya putih, putih hitam, putih hitam. Oke lah, coba kita cek dulu T-Con-nya ya. Singkat cerita, saya udah melakukan pengukuran pada T-Con dan nggak masalah ternyata, tegangannya normal semua. Dan saya ini bukan tipe orang yang suka motong-motong jalur demi hidupnya TV, karena bagi saya itu nggak awet. Jadi daripada motong-motongin jalur, mending kita cari solusi yang lain aja. Meskipun solusinya dengan tukar tambah TV baru, karena ini udah tua banget loh. Masih yakin masih mau dipertahankan gitu. Kok emang kita mau masih bereksplorasi lagi, kita juga bisa ngebersihin ini nih, kaki-kaki dari tembaga yang kotor ini. Kita bisa bersihin semuanya, supaya kita bisa tahu bahwa masih ada yang bisa kita usahakan untuk memperbaiki TV seperti ini. Tuh, masih keungu-unguan ternyata. Begitu saya mau bersihin dulu deh bagian-bagian yang kotor-kotor ini. Tembaga-tembaga T-Con yang kotor-kotor ini. Saya sudah melakukan pembersihan pada tembaga-tembaga yang ada di T-Con ini. Memang semua tembaga yang ada di sini itu hampir 90% ketutupan sama kotoran yang lengket banget dan cuman hilang kalau misalnya dikerik. Itulah problem utama kita untuk memperbaiki TV ini. Dan ini catatan, T-Con ini ada mereknya tuh, Sharp. Meskipun merek di casingnya tuh Samsung, tapi itu bukan masalah lah, biasa itu. Sekarang setelah saya bersihin, coba ayo kita tes kira-kira ngaruh apa enggak sih setelah dibersihin. Kayaknya sih nggak ngaruh, tapi kalau ngaruh ya syukur. Habis itu barulah kita evaluasi terakhir, kira-kira kita mau lanjut apa enggak memperbaiki TV yang kondisinya seperti ini. Yang kondisi jalurnya tuh udah banyak banget yang rusak. Ini saya yakin kalau misalnya ganti T-Con atau ganti panel ya sembuh lah. Ganti panel sekalian ganti T-Con, ganti layar. Daripada diputus-putusin jalurnya kiri, jalur kanan, sampai kelihatan normal, itu nggak bakal awet. Jadi ya mending beli aja. Panel secondnya masih bagus, yang jalurnya juga masih bagus. Soalnya ini udah jelek semua jalurnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin. Kita lihat, belum hidup ternyata. Oke, udah hidup. Sekarang ayo kita lihat sama-sama, kira-kira ada perubahan apa enggak. Dan tetap aja nggak ada perubahan sama sekali. Kalau misalnya T-Con-nya dipencet-pencet pun nggak ada perubahan juga ini. Nih, pencet-pencet tuh. Nggak ada perubahan. Jadi koneksinya udah bagus, cuman T-Con-nya rusak. Bukan cuman masalah koneksi. Kalau misalnya kalian melihat ada backlight-nya tuh berkedip-kedip, ini bukan backlight-nya yang berkedip-kedip, tapi memang kamera saya nangkepnya kayak gitu, seolah berkedip-kedip. Karena di luar tuh cahayanya terang banget. Backlight aslinya nggak berkedip-kedip, normal. Kalau kayak gini jadinya kayaknya harus aku coba untuk dicolokin ke komputer deh. Masalahnya tuh kalau dicolokin ke komputer kadang-kadang nanti komputer kita yang bermasalah. Nggak mau nampil gitu, tapi ya mau nggak mau harus dicoba lah ya. Saya pasang kabel HDMI komputer dulu. Kebetulan komputernya udah standby. Kita copot dulu kabelnya. Terus kita pasang ke TV ini.
Udah saya colokin kabel HDMI-nya di sini. Ini yang dari komputer. Sekarang ayo kita hidupin. Kita colokin TV-nya ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak ada perubahan ya. Masih merah gitu. Kita pindahin inputnya ke ini remote-nya udah mau rusak ya. Ke HDMI 2. Tuh kan. Merah dia. Iya. Bukan masalah di HDMI, ini masalah sama Tikon. Tuh kacau kan jadi. Jelek kan warnanya. Masalah sama Tikon. Tegangan Tikon tuh semuanya aku cek normal. Ya udahlah. Kalau kayak gitu daripada motongin jalur-jalur yang nggak jelas. Kalau gitu mau nggak mau kita harus kembaliin ke yang punya. Dan mengakhiri kisah ini, kisah yang nggak happy ending, tapi minimal kita dapat ilmu. Jadi apa selanjutnya yang bakal dilakukan kalau misalnya TV ini mau baik? Ya ganti Tikon. Kalau misalnya rajin, kalau misalnya nggak mau ribet, ganti panel. Tapi juga perhatikan, TV ini umurnya udah tua. Jadi daripada perbaiki, bisa jadi kita tukar tambah aja sama yang baru. Atau kita beli yang baru. Mau nggak mau seperti itu. Minimal trik dan cara memperbaikinya, seluruh prosesnya udah kita jalani. Hasil akhirnya itu bukan kita yang menentukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan tipe dari TV ini adalah, lupa aku. Ini dia UA 324.000 AE AR. UA 32H4000 AR. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian ada yang pengen nanya-nanya, kalian bisa kunjungi komunitas di channel Teknisi Digital. Tanya-tanya aja di sana, nanti aku balas pakai chat. Dan kalau misalnya kalian pengen nanya langsung, kalian bisa untuk ikutin live streaming. Tapi jangan lupa untuk mengetahui kapan aku live streaming, kalian subscribe dulu. Oke? Assalamualaikum.